Alright guys, so let's continue our lesson. So today we're on day 9. Jadi hari ini kita ada di hari ke-9 dan di hari ke-9 ini nanti kita akan kenalan dengan structure yang bagian kedua yaitu error analysis. Jadi di structure itu kan ada dua bagian ya, yaitu bagian pertama nomor 1 sampai nomor 15 itu teman-teman disuruh mencari di pilihan A, B, C, D yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya utuh, lengkap dan efektif gitu ya. Nah, untuk eh, struktur bagian kedua itu mulai nomor 16 sampai nomor 40. Jadi ada sekitar 25 soal, lebih banyak daripada bagian pertama yang hanya 15 ya, teman-teman. Nah, untuk struktur part 2 nanti teman-teman diminta untuk mencari kesalahan di pilihan A, B, C, D. Jadi kalimatnya tidak ada yang di titik-titikin, nggak ada titik-titiknya ya. Jadi kalimat lengkap, maksudnya utuh. Kemudian teman-teman diberikan 4 yang digarisbawahi dari kalimat tersebut dan diminta untuk mencari di antara 4 yang digarisbawahi yang manakah yang salah seperti itu. Nah, untuk error analisis sendiri itu bisa dikerjakan tekniknya atau strateginya dengan mengenali bagaimana si pembuat soal itu membuat kalimat yang benar menjadi salah, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk babnya atau materi yang dipertanyakan di error analysis ini sudah kita bahas mulai chapter 1 sampai chapter ke-8 ya, dan mungkin nanti ada tambahan-tambahan dengan vocab atau kosakata ya, teman-teman. Jadi sebelum kita ke materi intinya, kita pemanasan sedikit. Nah, jadi setelah ini saya akan berikan teman-teman beberapa kalimat yang ada kesalahannya di dalam kalimat tersebut. Nah, teman-teman tugasnya mencari di pilihan sorry, di dalam kalimat itu kira-kira yang salah di mana gitu ya, atau di kata apa seperti itu. Oke. Nah, jadi kalimat pertama berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, teman-teman ada yang tahu yang salah di susunan yang mana? Work Iya, betul. Work salah ya, teman-teman. Nah, harusnya kenapa, teman-teman? Harusnya itu apa? Diganti jadi verb one. verb one. That's right. Harusnya work saja ya. Alasannya kenapa? Atau kata kunci teman-teman di kalimat itu ada kata apa, teman-teman? Ya, sudah ada auxiliary did. Nah, keluarganya do yaitu do, does, atau did, auxiliary ya, ketika diikuti verb setelahnya wajib verb satu. Jadi itu harusnya bukan Albert Einstein did not work at, tapi ed-nya hilangkan. Ya, kita hanya butuh verb satu di setelah auxiliary did. Jadi kalimat yang benar, Albert Einstein did not work at the hospital. Materi kita hari ke-7, teman-teman. Ya, itu saya selipin tentang auxiliary. Dan hari pertama, juga saya sudah sampaikan auxiliary jenis-jenisnya dan gandengannya seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh kedua, sama teman-teman, dicari ada kata yang salah. Kalimat kedua berbunyi, an electric eel able produce electricity. Kalau diartikan, seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, cuman di kalimat ini ada kelas kata yang keliru, teman-teman. Ada kata sifat yang harusnya menjelaskan kata benda, tapi dia di sini menjelaskan kata kerja. Jadi kata sifat itu harus dirubah. Nah, adakah yang tahu kata sifat yang mana yang saya maksud di dalam kalimat ini? Yang salah? Ya, betul. Kata able ya, teman-teman. Jadi able itu kalau teman-teman cek di kamus, dia adalah kata sifat. Oke? Dan kata sifat itu fungsinya, materi kita hari ke-6 ya, fungsinya cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda. Seperti itu. Oke? Nah, contohnya, one of my more able students. Jadi able setelahnya diikuti kata benda. Nah, able ini tidak bisa menjelaskan verb setelahnya. Maksudnya verb satu nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, maka able ini kita harus ganti dengan kata yang lain. Nah, kebetulan teman-teman, kan yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua ya, antara keterangan atau auxiliary. Nah, auxiliary itu juga kelas katanya kata kerja, teman-teman. Gitu ya, atau verb. Jadi, antara keterangan atau kata kerja jenis auxiliary. Nah, di dalam auxiliary itu ada keluarganya modal, yang artinya sama dengan able, yaitu dapat atau bisa atau mampu. Ada yang tahu di keluarga modal yang artinya dapat, bisa atau mampu kata apa, teman-teman? Ya, betul, yaitu kata can. Jadi ini harusnya bukan able, tapi harusnya kita ganti jadi can, gitu ya. Jadi kalimat yang benar harusnya
An electric eel can produce electricity. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, jadi secara arti sama, tapi secara penggunaan kata di dalam kalimat itu tadi kalau able nggak bisa ya, karena kata sifat. Kalau can ini auxiliary, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, teman-teman, nah setelah dua contoh ini adalah jenis soal yang jarang diketahui oleh eh, orang-orang yang belum pernah ngambil preparation course atau mungkin belum pernah tes TOEFL. Nah, di error analysis itu ada jenis kesalahan yang selain merubah katanya, ya teman-teman. Jadi ada yang pertama misalkan si pembuat soal itu mengganti atau menukar tempatnya. Nah, contohnya di kalimat ini teman-teman. The method new was proven to be effective. Ada dua kata yang urutannya itu terbalik. Jadi harusnya adalah AB menjadi BA. Nah, secara teori, materi kita hari ke-6 ya, tentang kata sifat. Ketika kata sifat itu menjelaskan benda yang dijelaskan dan nempel, letaknya adalah di sebelum kata bendanya. Nah, sedangkan di sini ada yang kebalik, teman-teman. Ada yang tahu dua kata yang kebalik itu kata apa dan kata apa? Ya, betul. Jadi, new method ya harusnya, teman-teman. Jadi, bukan method new, tapi harusnya the new method. Seperti itu. Jadi, kalimat yang benar, the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Seperti itu. Nah, selain terbalik, ada juga si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak perlu. Ya. Nah, contohnya ini teman-teman. Jadi harus ada satu kata yang dihapus. Contohnya, Faker is the most best LOL player in the world. Ada yang tahu satu kata yang harus dihapus kata apa teman-teman di kalimat ini? Atau kalau diartikan sebenarnya kelihatan ya, Faker adalah pemain LOL yang paling terbaik di dunia. Ya, kata most-nya kita hapus ya, teman-teman. Karena kata best ini sudah bentuk superlatif dari kata good. Jadi good artinya baik atau bagus. Untuk bilang paling bagus itu sudah the best. Tidak perlu dikasih most lagi. Nanti jadi pemborosan superlatif atau pemborosan penanda superlatif. Gitu ya. Jadi harus dihapus most-nya. Jadi kalimat yang benar, Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman, ini menurut saya yang paling orang tidak tahu atau yang paling sulit menurut kebanyakan orang, yaitu yaitu si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Nah, yang dihilangkan itu biasanya sepele, teman-teman. Misalkan atau an, atau the, atau is, atau of, atau in, dan seterusnya. Nah, di kalimat ini ada satu kata yang hilang, ya. Ada yang tahu yang hilang kata apa dan di mana, teman-teman? Ya, betul. Of ya. Di one of the. Jadi di tengah-tengahnya one sama the itu harus dikasih of. Alasannya kenapa? Jadi kalau one menjadi kata sifat ya, teman-teman, setelahnya harus diikuti kata benda. Gitu ya. Nah, tapi itu di setelahnya diikuti noun phrase. Bukan kata benda, tapi posisi kalimat. Jadi ini subjek, teman-teman. Utuh gitu ya. Nanti subjeknya jadi double. Ada kata ganti one. Jadi one itu juga bisa jadi kata ganti, teman-teman, ya. Terus ada subjek lagi yaitu kata noun phrase maksud saya, yaitu kata benda dijelaskan oleh kata-kata sifat yang panjang. Nah, ini nggak bisa, harus salah satu dirubah jadi keterangan. Harus ditambahkan preposisi. Jadi jadi yang kedua ini dikasih of ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, one of the most important skills to acquire is communication. Apalagi di situ pakai skill. Jadi one of the artinya salah satu dari, pasti bendanya setelahnya jama. Tapi kalau nggak ada of-nya one saja, bendanya harus tunggal. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kita latihan sambil review materi-materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Gitu ya. Nah, sekarang secara teori, kesalahan atau error itu terbagi menjadi 4 jenis. Ya. Yang pertama ada namanya misformation. Formation itu artinya pembentukan. Jadi misformation itu pembentukan yang salah. Jadi ada kata yang bentuknya itu salah, teman-teman. Contohnya tadi kalau yang dari kita pemanasan tadi ya, itu yang Albert Einstein did not work it tadi, teman-teman. Oke. Jadi harusnya work tapi diganti worked. Memang benar di situ kita butuhnya kata kerja karena auxiliary harus diikuti kata kerja.
Nah, tapi bentuk dari kata kerjanya harus diperhatikan. Kalau auxiliary did, ya harusnya verbnya verb 1, gitu ya. Atau contoh pembentukan yang kelas katanya salah, teman-teman. Jadi yang atas yang word tadi kelas katanya sudah benar. Kata kerja hanya bentuknya yang salah, gitu ya. Nah, tapi kadang si pembuat soal itu merubah kelas katanya juga. Walaupun artinya sama, tapi kalau kelas katanya jadi berubah dan salah, jadi nggak bisa, teman-teman. Secara grammar itu salah, gitu ya. Contohnya harusnya can sama si pembuat soal diganti menjadi able. Yang mana tidak bisa, able kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Nah, untuk misformation ini adalah jenis soal yang paling banyak keluar. Jadi di error analysis nomor 16 sampai 40 itu misformation ini paling banyak, teman-teman. Bisa dibilang dari 25 soal, mungkin sekitar 20 soalnya gitu ya. Bisa lebih, bisa kurang gitu, teman-teman. Nah, untuk sisanya yang sedikit kadang jarang keluar, bahkan kadang tidak keluar, itu yang ketiga ini. Tapi lebih sering keluar ya, walaupun jumlahnya sedikit, teman-teman. Tapi justru karena jumlahnya sedikit, biasanya orang tidak tahu seperti itu. Jadi ada juga misordering. Misordering itu si pembuat soal itu menukar dua kata yang harusnya urutannya A dulu baru B, tapi dibalik jadi B dulu baru A. Seperti itu. Nah, contohnya tadi yang the method new harusnya dia new method tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian ada addition dari kata add, artinya menambah. Jadi addition itu adalah penambahan kata yang tidak perlu nanti jadi pemborosan. Nah, contohnya tadi yang most best tadi, teman-teman. Faker is the most best tadi. Nah, best itu sudah bentuk superlatif dari kata good, maka nggak perlu ditambahkan most lagi. Gitu ya, nanti jadi pemborosan superlatif marking seperti itu. Kalau yang terakhir ada ada jenisnya omission. Dari kata omit, teman-teman, artinya menghapus atau menghilangkan. Nah, omission ini adalah penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, yang dihilangkan itu biasanya kata-kata yang sepele gitu ya, atau yang pendek-pendek gitu. Biasanya biasanya en, biasanya the, biasanya of, gitu-gitu, teman-teman. Ya, tapi justru karena pendek itu, kadang kita nggak notice, tapi kalau nggak ada kata-kata itu jadi salah kalimatnya. Bisa double subject, bisa nanti predikatnya hilang, atau bahkan predikatnya double, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, contohnya yang omission tadi adalah yang one the most, harusnya one of the most. Seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh soalnya di structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman nanti akan diberikan satu kalimat lengkap gitu ya. Yang mana di kalimat lengkap itu ada 4 yang digaris bawahi. Di antara 4 itu teman-teman disuruh mencari satu yang keliru. Gitu ya. Nah, dengan mengenali 4 jenis kesalahan tadi, bagaimana si pembuat soal membuat kesalahan di dalam kalimat tadi, teman-teman bisa memprediksi ya dengan memisal-misalkan gitu ya. Kalau yang ini kelas katanya apa, boleh nggak di situ gitu ya, teman-teman. Dengan yang tadi apakah dia dirubah, apakah dia ditambahin, apakah dia dihilangkan, apakah dia dibalik seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya kalimat ini, misalkan kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analysis, bisa dicek dulu secara sentencing, yaitu mencari jumlah subjek predikatnya sudah tepat atau belum. Nah, di situ kalau kita tarik dari depan ke belakang ada verb 2 yaitu develop. Subjeknya adalah cultures, kata benda ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, berarti masalahnya adalah di phrasing. Kalau di phrasing, teman-teman harus pecah satu-satu bagian kalimatnya. Misalkan, over the course of history itu fungsinya sebagai keterangan yang dipindah di depan ya. Kemudian dikasih koma, subjeknya adalah much cultures, kemudian predikatnya adalah developed, objeknya adalah their own agricultural techniques. Nah, dipecah-pecah seperti ini supaya teman-teman bisa mengenali fungsi kata setiap yang digarisbawahi gitu ya. Yang pertama ada kata over. Over itu kelas katanya di sini sebagai preposisi ya, teman-teman. Yang mana dia merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi secara kelas kata yang alfa sudah benar, oke? Kemudian kalau yang Bravo, di situ much itu kata sifat menjelaskan kata benda cultures. Nah, berarti secara kelas kata dia sudah benar, teman-teman. Nah, tapi secara vocab atau secara pemilihan kata ini tidak boleh, ya. Jadi much itu ini materi kita hari ke-6, teman-teman, dan hari ke-5 juga sudah saya bahas untuk much sama many ya bedanya.
Mungkin nanti teman-teman penasaran boleh kembali mampir di chapter 5 ya. Nah, di much itu dipakai untuk menjelaskan benda yang tidak bisa dihitung. Nah, sedangkan di setelah much di situ ada kata benda jamak yaitu cultures, ada s-nya, teman-teman. Nah, berarti dia jamak. Jadi harusnya bukan pakai many, tapi harusnya pakai sorry ya, bukan pakai much maksud saya, tapi harusnya pakai many. Maaf, teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo ya. Nah, kalau yang Charlie itu sudah benar karena there di sini kembalinya ke cultures. Ya. Jamak. Kalau jamak kata ganti di sini kata ganti kepemilikan ya atau possessive eh sorry, kata ganti adjektif gitu ya, teman-teman. Jadi possessive adjektif seperti itu. Sorry, teman-teman. Nah, possessive adjektif kembalinya ke kata benda sebelumnya di situ cultures, jamak berarti pakai there sudah benar. Nah, untuk benda yang dijelaskan itu dia jamak techniques ya, tidak ada masalah karena kalau di objek itu boleh tunggal, boleh jamak, tidak ada masalah, teman-teman. Apalagi kalau nggak ada penanda jumlahnya di situ dijamakkan tidak apa-apa, seperti itu, gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang bravo, seperti itu. Oke, nah ini jenis kesalahan misformation atau pembentukan kata yang salah. Jadi kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah, seperti itu. Kemudian contoh kedua, sama-sama misformation, teman-teman. Caranya sama. Kalau teman-teman belum terbiasa, boleh dicek subjek predikatnya dulu. Di situ ada inversi ya, yaitu auxiliary has. Kemudian verbnya adalah had, teman-teman, verb 3. Nah, kemudian subjeknya di tengah-tengahnya itu. Nah, ini kenapa kok diinversi? Karena ada penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Ya. Nah, kemudian, nah ada verb 1 di situ, predikat lagi. Kita cek subjeknya di situ, teman-teman. Nah, di sini sama sekali tidak ada subjek, teman-teman. Oke, kalau tidak ada subjeknya, maka kita nggak boleh masukkan predikat lagi. Tidak ada juga fanboys di situ yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, yang delta ini salah ya, teman-teman. Nah, salahnya kenapa? Kalau kita lihat letaknya ini, teman-teman, itu adalah di setelah kata sifat the determiner ya. Determiner itu wajib dikasih kata benda atau harus ada kata benda setelahnya sebelum nabrak bagian kalimat yang baru. Nah, grow ini kalau dia predikat, harusnya di sini ada kata benda, tapi di situ nggak ada kata benda. Nah, berarti grow inilah yang harus kita rubah menjadi kata benda, teman-teman. Ya, yang dijelaskan oleh kata the, seperti itu. Nah, ada yang tahu bentuk kata benda dari kata kerja grow, teman-teman? Grow itu artinya tumbuh. Kata bendanya adalah pertumbuhan. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya pertumbuhan? Ya, betul, growth ya. Jadi growth itu adalah kata benda dari kata kerja grow. Grow kata kerjanya, growth kata bendanya. Oke. Nah, jadi nanti kalau dibaca, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Kalau diartikan, jarang sekali sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak terhadap masyarakat yang sama besarnya dengan pertumbuhan yang cepat dari internet. Seperti itu. Oke, jadi kelas katanya yang dirubah, teman-teman. Di sini kata kerja harus kita rubah jadi kata benda karena itu di situ tempatnya kata benda, bukan kata kerja. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah yang kebalik tempatnya, teman-teman. Oke. Nah, biasanya kalau kebalik tempatnya itu cara mengenalinya gampang. Kalau teman-teman melihat di antara 4 yang digarisbawahi, ada 2 kata yang digarisbawahi, teman-teman cek dulu yang 2 kata. Karena biasanya teman-teman yang digarisbawahi 2 kata itulah ada yang terbalik. Contohnya di sini, kalau misalkan biasanya saya ya, kalau misalkan ada 4 yang digarisbawahi, kok yang salah satu atau salah duanya itu yang digarisbawahi itu berupa 2 kata atau frase, nah maka biasanya saya cek dulu itu, biasanya kebalik teman-teman. Gitu ya. Dan memang benar, di situ manner itu kata benda. Same itu adalah kata sifat. Kata sifat ketika dia sendirian dan menjelaskan kata benda yang dijelaskan nempel, tempatnya harus kata sifat dulu baru kata benda, teman-teman. Jadi harusnya bukan the manner same, tapi the same manner. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar adalah erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan, erosi oleh angin membentuk daratan-daratan dengan sangat
dengan cara yang sangat sama gitu ya, seperti erosi oleh air kalau diartikan seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk misordering atau pembalikan kata yang keliru, seperti penempatan kata yang keliru, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk misordering ini kadang keluarnya cuma 2 soal gitu ya, teman-teman. Kadang 1 soal, kadang 3, paling banyak 3 soal yang pernah saya temui. Gitu ya. Dan kadang juga tidak keluar seperti itu, teman-teman. Tapi justru itu yang bikin sulit. Kita sudah terlalu biasa dengan mencari yang diganti, kita tidak sadar kadang ternyata kesalahan itu ada juga yang dibalik, dihilangkan, dan juga ditambahi seperti itu. Gitu ya. Jadi sering-sering latihan, teman-teman, supaya terbiasa, oke? Kemudian berikutnya, nah di sini ada pemborosan kata, harus ada yang dihapus. Untuk materinya adalah materi kita hari ketiga tentang passive verb, kata kerja yang pasif atau passive voice ya, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat nggak rumus dari kata kerja pasif di dalam predikat itu apa? Materi kita hari ketiga, teman-teman boleh buka catatan nggak apa-apa. Hari ketiga kita belajar tentang aktif pasif ya. Nah, kalau pasif itu kalau di predikat rumusnya apa, teman-teman? Masih ingat nggak? To be verb 3, betul. To be diikuti oleh verb 3 ya. Nah, terus aturannya pasif itu kalau kata kerja yang sudah dipasifkan itu tidak boleh punya apa, teman-teman? Ya, betul. SOS. Tidak boleh punya objek. Oke. Nah, sedangkan di kalimat ini, teman-teman, ada kata kerja pasif tapi dikasih objek. Jadi objeknya itu harus kita hilangkan. Seperti itu. Oke, ada yang tahu yang saya maksud yang harus dihilangkan kata apa, teman-teman? Them. Iya, betul. Kata them ya, di situ harus kita hilangkan. Karena dia posisinya sebagai objek, padahal predikatnya to be verb 3, teman-teman. Oke, jadi kalimat yang benar harusnya adalah fossils are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan, fosil dibuat atau tersusun ya, karena make up itu satu kata, teman-teman. Make up itu menyusun, kalau dia dipasifkan are made up itu jadinya tersusun atau terbuat gitu ya. Tersusun dari atau terbuat dari sisa-sisa organisme yang dulu pernah hidup. Seperti itu. Nah, jadi penambahan kata atau ini adalah contoh dari addition. Si pembuat soal menambahkan kata yang tidak perlu seperti itu. Nah, untuk contoh terakhir adalah omission, teman-teman, atau penghilangan kata. Di kalimat ini ada yang hilang. Nah, ini masalahnya vocab, teman-teman. Di kelas belum pernah saya sampaikan, tapi gini, beberapa kata benda di dunia ini, di kehidupan kita, teman-teman, sama Tuhan itu cuma diciptakan satu, ya. Dan kalau bendanya itu cuma satu, berarti semua orang tahu benda itu yang mana. Contohnya matahari, contohnya Samudra Atlantik. Nah, gitu ya. Nah, di kalimat ini harus dikasih. Jadi kalau kata benda itu cuma satu, bendanya jelas, maka harus dikasih the. Oke? Dan saya lihat teman-teman sudah langsung menjawab. Ya, jawabannya yang delta ya, teman-teman. Itu kehilangan kata the. Nah, kalau teman-teman penasaran, kata benda apa aja yang harus pakai the karena dia diciptakan Tuhan cuma satu, itu namanya adalah noun singularity atau singularity noun. Gitu ya. Di Google pastinya banyak, teman-teman. Selain universe, misalnya world. World itu kalau jadi kata benda, itu harus ada the-nya. Jadi the world. Karena world juga bisa jadi kata sifat, teman-teman. Kalau jadi kata sifat tidak perlu the, nggak apa-apa. Tapi kalau dia jadi kata benda, entah itu di subjek atau objek, harus dikasih the. Seperti itu. Sama kayak universe ini. Gitu ya. Jadi itu kehilangan kata the. Harusnya kalimatnya berbunyi, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, energi dalam berbagai bentuk merupakan gaya pendorong atau apa ya? Force itu bisa diartikan yang melatar belakangi gitu ya, di balik seluruh kejadian yang ada di alam semesta. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis error analisis ya. Jadi error analisis itu bagaimana si pembuat, kita harus bisa mengenali bagaimana si pembuat soal membuat soalnya. Nah, supaya kita bisa mereverse, jadi membenarkannya itu juga bisa kita jadi tahu gitu ya, teman-teman. Dan untuk materinya adalah materi kita hari pertama sampai hari ke-8 ditambah dengan vocab-vocab yang teman-teman temukan. Gitu ya, karena beberapa vocab itu ada penggunaan khusus. Contohnya much,
Contohnya many tadi teman-teman, gitu ya. Nah, itu teman-teman nanti akan perbanyak dari sering-sering latihan seperti itu. Contohnya ini universe, ini kasus vocab teman-teman. Ya, jadi karena dia kata benda yang diciptakan cuma satu, maka harus dikasih the. Seperti itu. Nah, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, berarti sekarang giliran teman-teman untuk latihan. Seperti biasa, jangan takut salah. Dicoba dulu ya, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya, yang performs. Nah, mari kita cek bersama teman-teman. Kalau teman-teman sudah terbiasa tanpa melihat subjek predikat, maksudnya tanpa mencari satu-satu subjek predikat, itu teman-teman akan terbiasa dengan menyeken dari awal ke belakang, itu nanti langsung akan ketemu, gitu ya. Contohnya, kalau teman-teman scan dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, sebelumnya ada can. Can itu keluarganya modal. Dan modal auxiliary setelahnya wajib verbnya verb satu, bukan verb SES. Jadi yang salah yang alpha ya, teman-teman. Yang benar kalimatnya berbunyi, a bee can perform complex dances to communicate the direction and distance of food sources. Jadi kalau diartikan, seekor lebah itu bisa melakukan tarian-tarian yang kompleks untuk mengkomunikasikan arah dan jarak dari sumber-sumber makanan mereka. Seperti itu. Itu ya. Nice, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban bravo, 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 bravo. Semuanya menjawab bravo ya. Oke, mari kita cek bersama. Tarik dari depan, in the practice of painting. Gak ada masalah ya, verb ing setelah preposisi itu gerund, teman-teman. Three type of, nah yang salah di sini, teman-teman. Kalau ada determiner penanda jumlah banyak, ya, jadi determiner jenisnya kardinal, materi kita hari ke-6, teman-teman. Di determiner itu ada penanda jumlah bendanya. Nah, itu nanti menentukan jumlah bendanya. Kalau three itu kan tiga, maka bendanya harus jamak. Jadi harusnya bukan type tapi types, gitu ya. Sorry. Jadi kalimat yang benar, in the practice of painting, three types of brushes are used. Flat brushes, round brushes, and fan brushes. Jadi kalau diartikan dalam praktek dari melukis, dalam melukis gitu ya, tiga jenis kuas atau ya kuas gitu ya, tiga jenis kuas itu digunakan. Yaitu yang pertama kuas yang datar, kuas yang melingkar, dan juga kuas yang kecil yang apa ya, fan itu yang gimana teman bahasa Indonesia itu kayak lincip gitu ya, kayak lancip seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa ditarik dari depan ke belakang. Di situ there was 9 ships in Christopher Columbus fleet. Nah, jadi ships sudah benar ya jamak seperti soal sebelumnya tadi 3 types. Nah, ini 9 ships. Sudah benar, teman-teman. Oke. In di situ merubah Christopher Columbus fleet atau armadanya Christopher Columbus menjadi keterangan karena supaya tidak double objeknya. Jadi yang bravo sudah benar, teman-teman. Yang salah adalah yang alpha. Ini adalah susunan inversi. Ketika ada there dipindah di paling depan kalimat, nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikat dibalik. Gitu ya. Berarti subjeknya adalah 9 ships, teman-teman. 9 kapal. Artinya yang salah adalah yang alpha, harusnya bukan was, tapi were. Jadi kalimat yang benar, there were 9 ships in Christopher Columbus fleet during his second voyage to the Americas. Kalau diartikan, ada 9 kapal di armadanya Christopher Columbus selama perjalanan keduanya menuju daratan-daratan Amerika. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, Bravo, saya lihat ada juga Alpha. Oke, kita cek bareng ya. Ada juga Charlie. Seperti biasa dicari, kalau teman-teman belum terbiasa cari predikatnya dulu. Di situ ada kata fall, itu verb 1 ya. Subjeknya adalah the leaves. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat subjeknya itu dari sini sampai sini ya, teman-teman. Kemudian predikatnya fall off, seasonally itu keterangan, to conserve water juga keterangan. Oke. Nah, ini adalah apositif ya. Apositif di dalamnya kalau nggak ada subjek predikat, kalau nggak ada yang digaris bawahi, boleh teman-teman hilangkan. Tapi di situ ada yang digaris bawahi. Jadi nanti kita analisa. Kita cek dulu yang alpha lives, itu dia jamak ya. Kita cek predikatnya. Predikatnya menggunakan verb 1. Nah, untuk menyatakan fakta, teman-teman, kalau subjeknya jamak atau plural, maka harus verb 1. Jadi yang alpha sudah benar. Gitu ya. Nggak ada masalah. Kemudian yang bravo, not alike. Nah ini teman-teman. Alike itu kelas katanya adalah kata sifat. Gitu ya. Kata sifat setelahnya diikuti kata ganti itu tidak bisa. Gitu ya teman-teman. Atau bisa dibilang kata sifat itu tidak boleh punya objek. Atau kalau saya balik, kata ganti tidak boleh dikasih kata sifat. Seperti itu. Nah, itu harusnya preposisi supaya kata ganti ini menjadi keterangan, teman-teman. Ya. Nah, kebetulan di dalam preposisi, di keluarganya preposisi itu ada yang artinya sama dengan alike, yaitu seperti, yaitu kata like, teman-teman. Gitu ya. Jadi itu alike-nya harus kita ganti pakai like. Atau kalau nggak itu not alike jadikan satu jadi unlike. Artinya sama dengan not like. Seperti itu. Jadi kalimat yang benar berbunyi, the leaves of deciduous trees not like those of evergreens atau unlike those of evergreens fall off seasonally to conserve water. Kalau diartikan daun-daun dari pohon yang menggugurkan daun, deciduous itu yang menggugurkan daun ketika musim tertentu gitu ya, teman-teman. Itu tidak seperti daun-daun dari evergreens. Evergreens itu tanaman yang selalu hijau. Jadi daunnya tidak terpengaruh oleh musim apapun seperti itu. Nah, itu menggugurkan daun atau menggugurkan atau berguguran gitu ya. Secara musiman, seasonally itu secara musiman untuk menghemat air atau untuk menyimpan air seperti itu. Oke, nah jadi jawabannya yang bravo ya. Alike itu kata sifat, teman-teman. Tidak boleh diikuti kata ganti.
Karena kata sifat tidak boleh punya objek seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Alpha. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, misalkan teman-teman belum terbiasa, kita cek dulu cari subjek predikatnya. Predikatnya adalah are composed, subjeknya adalah carbohydrates. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Masalahnya adalah di phrasing, kita cek dulu subjeknya. Subjeknya dari ini sampai carbohydrates ya, teman-teman. Nah, di situ kata benda karbohidrat dijelaskan oleh kata sifat much. Nah, karbohidrat di sini ini ada S-nya, dia jamak, teman-teman. Gitu ya. Kalau jamak tidak boleh pakai much. Much itu dipakai untuk benda yang tidak bisa dihitung. Dan benda yang tidak bisa dihitung tidak bisa dijamakkan. Jadi yang bisa diisi di situ adalah many ya, teman-teman. Jadi kalimatnya harusnya many carbohydrates are composed of simple sugars such as glucose and fructose bonded together. Kalau diartikan kurang lebih, banyak jenis karbohidrat itu terdiri dari gula-gula sederhana, seperti misalnya glukosa dan fruktosa yang terikat bersamaan atau yang menjadi satu, yang terikat menjadi satu, seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau of di sini sudah benar, teman-teman, karena compose itu gandengannya adalah of. Compose of. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman cek di kamus, mencari kata composed, sama kayak kita bilang depend. Depend itu gandengannya on. Rely on. Nah, kalau composed, teman-teman, kita cek ya. Sorry, kita cari yang verb. Maaf, teman-teman. Kita cari yang nggak ada ed-nya ya. Compose. Nah, jadi compose itu memang susunannya adalah be composed of something, terdiri dari sesuatu. Jadi pakainya of, sama kayak sinonimnya adalah consist of. Nah, consist of itu juga satu kata ya, teman-teman. Water is composed of hydrogen and oxygen. Jadi sudah benar of-nya di situ. Oke. Nah, by itu boleh diisi ketika diikuti oleh pelakunya. Jadi yang melakukan apa namanya? Kata kerjanya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Bravo ya, Bravo atau Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analysis. Di situ ada occurs, subjeknya photosynthesis, ada conjunction when, subjeknya sunlight, carbon dioxide, and water, or some nutrien ini ya. Predikatnya adalah absorb. Nah, sudah lengkap teman-teman. Subjek predikat, conjunction subjek, predikat. Subjeknya yang kedua ini memang agak banyak ya.
Tapi dia dianggap satu aja karena cuma dihubungkan sama fanboys. Jadi dianggap satu aja, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek satu-satu kalau kalimatnya sudah lengkap. Subjeknya fotosintesis, dia tunggal. Verbnya adalah verb SES, berarti yang alpha nggak ada masalah ya. Kemudian yang Bravo, when conjunction menunjukkan waktu ya, ketika cahaya matahari, karbon dioksida, dan air atau, nah berarti yang Bravo ini secara terjadi ketika itu bisa ya, teman-teman. Secara mana nggak ada masalah, secara kelas kata juga nggak ada masalah. Kemudian, nah di sini ada another. Teman-teman masih ingat materi kita hari ke-6 tentang kata sifat, lebih tepatnya determiner yang menandakan miscellaneous. Caranya kita bilang yang lain itu ada 3. Ada other, ada another, sorry teman-teman. Ada juga the other. Sepertinya mau habis ininya ya baterainya. The other. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau other itu benda setelahnya harus jamak, atau kalau bendanya tidak bisa dihitung ya jangan dijamakkan gitu ya. Jadi antara bendanya itu jamak atau benda yang tidak bisa dihitung. Kalau another karena ada n-nya di situ, maka setelahnya wajib diikuti benda yang bisa dihitung dan harus tunggal. Nah, kalau the itu boleh diikuti semua jenis kata benda. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, sama the, n sama the ini adalah keluarga dari determiner nomor 1, 2, 3. Sama halnya dengan some. Some di sini bukan artinya beberapa ya, teman-teman. Some di sini artinya adalah suatu. Dia sinonim dari atau n, gitu ya. Nah, maka kita tidak boleh masukkan lagi n, jadi harus balik ke other walaupun benda setelahnya tunggal. Jadi yang salah adalah yang Charlie. Nanti teman-teman boleh mampir lagi di chapter 6 ya tentang kata sifat. Seingat saya sudah menyampaikan itu entah di sesi sore atau malam atau di keduanya. Seperti itu. Nah, jadi harusnya bukan some another tapi some other. Seperti itu. Kalau yang D bukan are absorbed karena mungkin subjeknya banyak ya. Nah, ini teman-teman. Jadi gini, kalau kita pakainya gimana ya? Kalau misalkan sunlight, carbon dioxide, and water or some another apa namanya? Some another nutrient itu biasanya gini. Ini memang beda-beda apa namanya? Beda-beda pendapat gitu ya. Nah, tapi apa namanya? Kalau kita pakai or itu pilihan. Sama kayak kita bilang either you or I gitu ya. Misalkan di depan teman-teman. Kalau kita pakai either or itu dipakai di subjek, contohnya seperti ini. Either you, either you or I. Nah, nanti setelahnya ini mengikuti subjek yang kedua, setelahnya or. Jadi pakainya misalkan to be ya am, gitu ya teman-teman. Either you or I am in misalkan. Artinya ikut. In di sini artinya ikut ya teman-teman. Jadi either you or I am in. Jadi pakainya am, bukan are gitu ya teman-teman. Beda dengan both sama and. Kalau pakai both sama and, atau pakai and aja ya. Jadi you and I ini pakainya kalau to be pakainya are. Nah, itu perbedaan and sama or. Kalau and dua-duanya dihitung, kalau or salah satunya aja dan nanti yang dijadikan patokan itu adalah yang di belakang. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi yang jadikan patokan di sini itu subjeknya adalah yang some other nutrient. Seperti itu. Jadi pakainya is absorb. Kecuali kalau misalkan some other nutrient itu di depan, kemudian or, kemudian banyak. Nah, berarti ngikut yang belakang, yang banyak, teman-teman. Tapi di sini yang banyak ditaruh di awal, kemudian or, kemudian subjeknya setelahnya ada satu. Jadi kita ngikut yang belakang setelahnya or. Itu kalau pakai or ya, seperti itu. Dapat nggak, Mister, maksud saya? Jadi kenapa pakai is di situ? Karena kita ngikut yang belakang. Jadi setelahnya or itu pakainya some other nutrient. Dia tunggal kata bendanya. Kalau subjeknya dibalik bisa pakai are. Betul. Kalau subjeknya misalkan some other nutrient ini di depan, setelah when, kemudian or, sunlight, carbon dioxide, and water, nah baru kita bisa pakai are. Seperti itu. Oke, dapat ya. Nah, itu keunikan dari or. Jadi berbeda dengan n ya. Kalau n kalau n dua-duanya dihitung atau semuanya subjek dihitung, tapi kalau or kita lihatnya yang paling belakang, yang paling dekat dengan predikat seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng. Di situ ada jawaban Alfa, ada juga jawaban Charlie. Oke, antara Alfa atau Charlie, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa ya, kalau teman-teman belum terbiasa, cari dulu predikat. Di situ ada predikat yaitu finished. Karena di situ ada objeknya, berarti finish ini verb 2. Oke? Subjeknya adalah the port of Auckland. The port of Auckland. Nah, di situ subjeknya yang kata benda portnya, tapi kita anggap satu nggak apa-apa. Oke. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, kalau nggak ada masalah dengan sentencing, kita cek satu-satu. Yang pertama, by di sini artinya bukan oleh ya, teman-teman. By itu juga punya arti hingga atau sebelum, juga bisa diartikan sebelum, gitu ya. Jadi kalau diartikan sebelum bulan September 2009, kemudian jadi yang alfa nggak ada masalah, teman-teman. The port itu berarti pelabuhan. Pelabuhan Auckland itu menyelesaikan renovasi pelabuhannya. Jadi yang Bravo nggak ada masalah, urutannya noun ajang dulu baru nounnya ya, nggak ada masalah teman-teman. Kemudian kalau yang Charlie, having, nah ini verb ing karena sebelumnya tadi sudah ada predikat. Jadi pakai verb ing tidak ada masalah. Kenapa kok verb ing? Karena setelahnya ada objeknya. Ya, jadi pakainya verb ing. Having the depth deepened between 42 feet to 50 feet. Nah, petunjuk teman-teman di sini adalah kata to. Ini materi kita kemarin, teman-teman. Tentang gandengan kata atau paired words. Ada yang masih ingat gandengannya to itu bukan between. To yang diikuti kata benda ya. Jadi sebelumnya itu bukan eh, between. Ada yang masih ingat? Kemarin contohnya gini, teman-teman. Nah, ya betul, Miss Laura, yaitu from, teman-teman. Oke, jadi by September 2009, the Port of Auckland finished the port renovation, having the depth deepened between, oh sorry, from 42 feet to 50 feet. Gitu ya. Jadi kalau diartikan nanti hingga September 2009, Pelabuhan Auckland itu menyelesaikan renovasi pelabuhannya yang apa ya, yang menjadikan kedalamannya didalamkan atau di apa ya bahasanya digali gitu ya, dari yang 42 kaki hingga 50 kaki kedalamannya seperti itu. Nah, kemarin yang contoh yang saya berikan di kelas itu adalah yang we will have to walk from this point to the next town. Jadi from this point to the next town. Nah, di sini sama diikuti from 42 kaki to 50 kaki. Jadi dari suatu titik ke titik yang lain seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng.
Baik, ada jawaban alfa. Saya lihat semua menjawab alfa seperti ya. Kita cek bersama ya. Nah, mungkin teman-teman petunjuk di soal kata apa kok bisa menjawab alfa itu? Yang menjadi ya kata oldest ya. Oldest itu adalah bentuk superlatif, maka tidak perlu dikasih superlatif lagi yaitu most. Nanti jadi pemborosan. Oke, jadi kalimat yang benar, the oldest known human artifact is a set of stone tools dating back 2.6 million years. Kalau diartikan eh, artefak manusia yang paling tertua yang diketahui merupakan serangkaian batu, serangkaian alat-alat dari batu yang sudah ada sejak 2,6 juta tahun. Yang sudah ada selama maksud saya 2,6 juta tahun seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Alpha. Nah, soal ini teman-teman bisa kita jawab menggunakan materi sentencing, materi hari kedua, ya. Caranya seperti biasa, dicari dulu predikatnya. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah total blindness, ada conjunction although di situ. Nah, artinya kita butuh satu subjek predikat lagi. Kalau ditarik ke belakang, ada subjek yaitu some degree of visual impairment. Nah, tapi di sini tidak ada predikat lagi. Ya, teman-teman. Jadi di sini kita kehilangan predikat. Nah, predikat bisa ditaruh di mana? Di sini, teman-teman. Nah, ini adalah penghilangan kata ya atau omission seperti itu. Jadi kalimat yang benar, sorry, eh, ini ya teman-teman. Jadi jawabannya yang delta ya. Kalimat yang benar adalah although total blindness is rare with cataracts, some degree of visual impairment is common. Nah, common itu kata sifat ya, teman-teman. Kalau kita cek di kamus, common itu kata sifat, makanya nggak bisa jadi predikat. Dan kita tadi membutuhkan satu predikat lagi ya kan? Nah, dia adjektif. Oke? Nah, maka harusnya ada predikat sebelumnya. Jadi harusnya is common. Seperti itu. Gitu ya. Nanti kalau diartikan kurang lebih seperti ini. Meskipun kebutaan total itu jarang datang dengan katarak atau jarang diikuti oleh katarak eh, eh, apa ya gangguan penglihatan untuk level tertentu gitu ya atau tingkat tertentu itu sering seperti itu gitu ya ya betul jadi is common seperti itu teman-teman isnya di situ predikatnya common itu kata sifat setelahnya to be ya teman-teman. Oke lanjut lagi ke nomor berikutnya silakan 30 detik dimulai dari sekarang silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Bravo. Oke, antara Charlie atau Bravo, ada juga Alpha. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu kalau teman-teman belum biasa dengan error analysis ya. Di situ ada predikat is used. Subjeknya adalah the sound level matter. Ini nama alat teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua
Predikat. Nah, artinya kalimat ini sudah lengkap. Masalahnya berarti di sentencing. Kita cek dulu subjeknya. Di situ the sound level matter. Nah, sound di sini menjelaskan kata level ya, teman-teman. Sound level matter itu nama alatnya. Jadi di sini yang alpha sudah benar. Ada dua non adjunct di sini, teman-teman. Yang pertama sound menjelaskan level. Nah, sound level menjelaskan matter. Nah, kadang seperti ini nggak masalah gitu ya. Nah, berarti yang alpha nggak ada masalah. Kemudian is often used. Nah, often itu salah satu adverb of frequency yang mana dia bisa diletakkan di tengah-tengahnya auxiliary verb. Contohnya always, contohnya never, contohnya lagi selain usually itu ya teman-teman. Typically itu bisa ditaruh di sini. Itu satu keluarga yaitu adverb of frequency. Nah, berarti yang Bravo nggak ada masalah. Oke. Kemudian, nah pasif ya teman. To be verb 3 itu pasif. Tidak boleh punya objek. Nah, di sini ada objeknya. Jadi nggak bisa. Oke. Nah, ini teman-teman, measuring ini kan dia butuh objek ya. Objeknya measuring ini adalah yang the intensity ini. Jadi, measuring ini sebenarnya dia terbalik. Oke. Jadi harusnya bukan measuring for, tapi harusnya for measuring. Used for itu juga boleh, teman-teman. Nggak harus used to ya, walaupun yang sering memang is used to, tapi is used for juga boleh. Nanti diikuti verb ing, bedanya gitu aja. Gitu ya. Nah, jadi kalimat yang benar adalah the sound level meter is often used for measuring the intensity of sound in decibels. Nanti kalau diartikan, ini alatnya namanya sound level meter ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya, teman-teman. Nah, sering digunakan untuk mengukur intensitas atau tingkat kekuatan dari suara dalam satuan desibel. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang error analysis. Oke, jadi mencari kesalahan yang ada di dalam kalimat seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sambil saya absen ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari Mr. Vicky. Kak mau tanya yang soal ada karbon itu, match-nya itu bukan bisa dipakai untuk yang sifatnya uncountable ya. Sebentar. Match yang ada karbonnya tadi nomor berapa ya? Sebentar kita cek dulu, teman-teman. Oh, carbohydrates ya, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, Kak mau tanya yang soal ada karbon itu, match itu bukannya bisa dipakai untuk yang benda uncountable ya? Betul, jawabannya kalau match untuk benda uncountable, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan carbohydrates di situ ada S-nya. Artinya di sini dia bisa dihitung. Nah, kalau teman-teman menemukan contohnya money. Money itu kan nggak bisa dihitung, teman-teman. Waktu itu kan nggak bisa dihitung. Ikan bisa sih. Apalagi ya misalkan. Nah, contohnya yang umum itu money. Money itu nggak bisa dihitung. Tapi kalau teman-teman menemukan money kok ada S-nya, itu berarti artinya bukan uang. Tapi jenis-jenis uang. Contohnya lagi food. Food itu nggak bisa kita hitung, teman-teman. Karena jenisnya saking banyaknya, gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada food, ada S-nya, nah berarti itu kembalinya ke jenis-jenis makanan, seperti itu. Gitu ya. Nah, cara mengetahui apakah benda itu bisa dihitung atau tidak, kalau benda itu ada S-nya, ditambahkan S, artinya dia dijamakkan. Nah, benda yang bisa dijamakkan itu hanya benda yang bisa dihitung saja. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian, Mister penggunaan on it, on in mungkin gitu ya. On in at di tempat atau tanggal, gitu cara mengingatnya bagaimana ya, Mister? Nah, ini ditulis ya teman-teman, karena kalau nggak ditulis nanti lupa. Kalau nggak salah kemarin di eh, preposisi di hari ketujuh sudah saya sampaikan juga, untuk tempat, in itu sebenarnya artinya di dalam, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang spesifik, jadi in itu mulai diikuti nama kota gitu ya, desa, kota,
itu pakainya in. Jadi mulai desa, village, dan ke atas sampai negara, sampai ya sampai negara ya, itu pakainya in, teman-teman. Gitu ya. Atau di sesuatu yang abstrak, sesuatu yang keadaan, misalkan in the world. World itu sesuatu yang gimana ya bahasa Indonesia, teman-teman? World itu memang artinya dunia, tapi dia kembalinya bukan ke bumi. Dunia itu kayak kehidupan gitu. Nah, in somebody's life itu beda gitu ya. Jadi dengan kalau bumi itu pakainya on, teman-teman, on earth. Karena bumi, kita tinggal di bumi itu secara teori kita bukan tinggal di dalamnya, tapi kita tinggal di permukaannya. Nah, kalau di permukaannya kita pakainya on. Jadi on itu secara umum artinya di atas atau di permukaan. Gitu ya. Contohnya cicak. Cicak itu kalau di tembok pakainya on the wall karena dia nempel doang, bukan di dalamnya tembok. Tapi dia nempel di temboknya. Tapi kalau kita mau bilang ada cicak di ruangan itu pakainya in karena di dalam ruangan. Seperti itu gitu ya. Jadi kalau tembok pakainya on karena dia nempel di permukaannya, walaupun nggak harus di atasnya. Pokoknya kalau dia nempel di luarnya dan nempel itu pakainya on, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk yang spesifik, on itu diikuti oleh jalan. Jadi kalau jalan pakainya on, teman-teman. Gitu ya. Sebentar, village. Nah, kemudian kalau at itu untuk specific place. Jadi untuk tempat yang spesifik, misalnya kantor pos, misalnya rumah sakit, misalnya sekolah, itu pakainya adalah at. Seperti itu. Gitu ya. Jadi desa kalau gede itu pakainya in, desa gitu-gitu pakainya in. Kalau on itu jalan, teman-teman. Nah, kalau at itu tempat khusus, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu untuk tempat. Tapi kalau untuk waktu, in itu diikuti bulan ke atas. Sorry, iya bulan, teman-teman. Maaf. Jadi bulan, kemudian semester kalau ada semester ya, kemudian tahun, kemudian dekade, kemudian century, dan seterusnya itu pakainya in. Oke. Jadi yang mulai dari bulan ke atas. Oke. Nah, kemudian kalau bawahnya itu ada on. On itu diikuti mulai dari tanggal atau date, kalau nggak gitu hari. Jadi misalkan setiap hari Senin itu kita bilangnya on Sundays. Ya, tapi kalau pakai every juga boleh, tapi harus tunggal, teman-teman. Every Sunday, gitu ya, jangan dijamakkan seperti itu. Every itu hanya boleh diikuti jamak ketika ada penanda jumlahnya. Contohnya every 2 weeks, every 5 years. Itu baru boleh dijamakkan. Tapi kalau nggak ada two, nggak ada five, nggak ada penanda jumlahnya, kita nggak boleh pakai benda jamak seperti itu. Nah, setelah date, hari, day, tanggal, hari, kemudian minggu. Paling gede untuk on ini minggu, teman-teman, atau week. Jadi on the second week pakainya on. Seperti itu. Nah, kemudian yang paling sempit itu adalah jam. Jadi pakainya at, itu jam, hour. Misalkan at 7, at 5, at 6, seperti itu. Atau hari yang dibagi menjadi dua, itu pakainya at, teman-teman. Setiap malam itu, atau di malam hari kita bilangnya at night. Nah, kalau di siang hari kita bilangnya at noon. Seperti itu. Nah, tapi kalau dibagi menjadi 4, itu kita pakainya in. Seperti itu. Jadi, in the morning. Biasanya ada the-nya. In the morning. Gitu ya. Kemudian siang hari, in the afternoon, gitu ya. Kemudian eh, sore hari, in the evening. Kemudian kalau malam hari, in the night, seperti itu. Jadi kalau dibagi 4 hari pakainya in, kalau eh, apa namanya? Kalau dibagi menjadi 2 hari pakainya on, on. Sorry, kok on maksud saya at, maaf teman-teman. Pakainya at gitu ya. Jadi at night, at noon, seperti itu. Nah, ini tidak perlu dihafal, untuk mengingatnya teman-teman tulis seperti itu. Gitu, kalau nggak ditulis pasti lupa. Seperti itu. Tapi nanti ketika teman-teman sudah tulis, sering-sering latihan, nanti sering dilihat, sering di. Tapi ini saya sepertinya tidak pernah menemukan ya, teman-teman, di soal struktur TOEFL yang asli dari ITS. Tapi kalau saya belum pernah menemukan, belum tentu itu tidak keluar. Gitu ya, teman-teman. Dan nanti saya akan sharing ke teman-teman kenapa kok saya bisa setiap bulan bisa tes, kadang 4 kali, kadang 6 kali, itu nanti saya share kenapa kok saya bisa sering sering tes seperti itu di akhir ya. Tapi teman-teman kalau sekarang eh, fokus dulu untuk materi seperti itu. Sekali lagi jangan diingat, teman-teman tulis di buku catatan masing-masing karena ini termasuk vocab, penggunaan vocab, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan,
eh, di pertanyaan terakhir, sebentar, pertanyaan terakhir, nanti saya kirimkan rekamannya ya, teman-teman. Kalau teman-teman pengen mengambil catatan-catatan, oh ini, teman-teman, pertanyaan terakhir, kalau pakai to measure, apakah tetap pakai for? Sebentar, di pertanyaan terakhir, kalau pakai to measure, apakah tetap pakai for? Maksudnya gimana, Mister? Apakah for to measuring atau for to measure? Kalau sudah pakai to, jangan pakai for, teman-teman. Kalau misalkan pertanyaannya maksudnya for to measure ya, nggak bisa, teman-teman. For to measure nggak bisa. Jadi pilih salah satu aja, for measuring aja. Di sini kan nggak ada to-nya juga ya. Atau kalau pakai to, jangan pakai for. Jadi is used to measure atau is used for measuring, seperti itu. Oke, betul ya. Berarti pertanyaannya seperti itu. Kemudian, got it, thanks Kak. Oke. Kalau tanggal dan bulan pakai apa, Sar? Pokoknya kalau ada tanggalnya, itu pokoknya semakin detail, teman-teman, semakin spesifik waktunya, dia makin sempit. Nah, kalau ada tanggalnya berarti pakai on. On biasanya on August 7. Dibalik kalau bahasa Inggris, teman-teman. Biasanya bulannya dulu baru tanggalnya. Gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang di tanggal 17 Agustus itu kita bilangnya on August 17. Seperti itu. Jadi pakainya on. Pokoknya kalau ada tanggalnya, entah setelahnya ada bulannya atau tidak, itu pakainya on. Gitu ya. Ada tahun pun kalau ada tanggalnya ya pakainya on, teman-teman. Karena kalau ada tanggalnya berarti spesifik. Gitu ya. Kalau nggak ada tanggalnya berarti lebih general, lebih general lagi seperti itu. Kemudian Mister mau tanya lagi, pernah sempat lihat kalau keterangan by itu dipakai untuk past perfect. Sedangkan tadi itu simple perfect, simple present, mungkin gitu ya maksudnya. Ini ya teman-teman. Simple past, maksudnya simple past, maaf. Eh, Simple past harusnya in Mister, thank you. Tergantung sih teman-teman. Kalau teman-teman mau bilang di kalau ini nggak boleh 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 karena nggak ada tanggalnya ya teman-teman. Pakein boleh. Jadi di bulan September tahun 2009. Nanti artinya tapi di ya. Nah, tapi di sini ini dia pengen ngomong sebelum. Nah, atau kita cek di kamus saja supaya teman-teman lebih percaya gitu ya. Kita cari ada nggak? Tapi semoga ada ya, teman. Karena saya belum pernah ngecek juga. Tapi kalau secara makna, saya sering ketemu di cerita-cerita itu kalau by bisa diartikan waktu itu, sebentar kita cari yang waktu ya. Artinya hingga atau sampai, seperti itu teman-teman. Sorry. Nah ini artinya before, artinya sebelum. Gitu ya. Nah ini bahkan di present pun boleh. The documents need to be ready by next Friday. Artinya, jadi sama dengan before. Artinya itu before. Jadi kalau mau bilang di ya pakainya in. Tapi kalimatnya di soal tadi itu bukan pengen ngomongnya pakai in, teman-teman. Pakainya pengen ngomong before. Jadi sebelum September 2009, gitu ya. Jadi di sini kalau diartikan dokumen tersebut itu harus siap sebelum Jumat depan. Nah, contohnya lagi, I reckon the film should be over by 9:30. Nah, by 9:30 ini kenapa kok nggak pakai at? Karena maksudnya bukan selesai jam 9:30 tet, tapi selesainya harus sebelum jam 9:30. Maksudnya seperti itu. Jadi tergantung. Jadi gini teman-teman, grammar itu memang bagus kalau teman-teman belajar kalau ada ini gandengannya ini. Tapi bukan berarti kalau misalkan ada ini dan ini, yang lain jadi salah. Bukan seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk grammar itu tergantung konteks yang pengen kita sampaikan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau pakai in apakah boleh? Jawabannya juga boleh, teman-teman. Di situ digantiin nggak apa-apa. Cuma nanti beda konteks, beda arti. Jadi nanti di bulan September. Sedangkan di sini si penulis ini pengen ngomong sebelum September 2009. Seperti itu. Atau hingga September. Berarti kan kalau hingga berarti kan sebelumnya, teman-teman. Gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, itu diganti until juga nggak apa-apa, diganti before juga nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi tergantung pengen ngomong apa, gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat tadi, yang pakai by tidak simple past ya, sorry, tidak eh, past perfect maksud saya. Mungkin pengen bilang past perfect, pakai had tadi saya lihat. Nah, tadi pakainya need.
Gitu. Kalau teman-teman cek di kamus tadi pakainya need, itu verb 1, itu dipakainya di present. Jadi sekali lagi tergantung konteks. Oke. Nah, memang boleh by the end of the day we had sold. Had verb 3 ini past perfect teman-teman namanya ya. Itu boleh juga. Jadi tergantung konteks. Ini yang saya maksud ketika teman-teman belajar sesuatu jangan eh, kalau gini harus gini, harus gini. Jangan teman-teman. Terutama di grammar ya. Grammar itu dipelajari untuk apa ya? Untuk kita bisa menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris dengan baku dan benar. Seperti itu. Jadi bukan kalau saya dulu belajar ini berarti yang lain salah. Oh, berarti bukan gitu ya, teman-teman. Kemudian izin bertanya kembali, Mister. Kalau tambahkan pendapat kamu di Twitter, dia pakainya apa ya, Mister? On, in, atau at? Pakainya on ya, teman-teman, karena Twitter itu di media, di layar. Jadi pakainya on. Jadi on YouTube, on Twitter, pakainya on. Seperti itu. Atau kita coba cek ya. Semoga ada, teman-teman. Karena di kamus itu juga ada produk-produk seperti itu. Oh, ini kita masih di kamus. Kita coba cari kata Twitter. Yang T-nya besar ya. Wah, kayaknya nggak ada, teman-teman. Kayaknya cuma ada Twitter ini ya. Dia kata kerja. If a bird twitters, twitters itu artinya apa? Berkicau. Oh, ini ada teman-teman di bawah, maaf. Jadi trademark. Sekarang, nah sayangnya tidak ada contohnya di situ. Nah, tapi apa teman-teman pakainya on ya untuk YouTube, untuk Twitter, untuk sesuatu yang kita pakai di layar itu pakainya on. On YouTube, on Twitter, seperti itu. Mungkin internet umum. Kalau internet ya umum, betul teman-teman. Tapi di sini pakai on juga boleh, on the internet. Seperti itu. A social networking service, jadi tergantung konteks sekali. In internet itu juga boleh teman-teman ya. Tidak salah. Jadi on di internet boleh. Kalau kita cari internet, you do something on the internet. Oh, sebentar teman-teman. Di sini ada keterangan ternyata. We do most of our shopping on the internet. Pakainya on teman-teman. Don't say, jangan bilang we do most of our shopping by internet. Oh, maksudnya dengan alat gitu ya. By ini alat. Seperti itu, teman-teman. Coba kita cari yang in. Sepertinya saya pernah menemukan in di internet, teman-teman, di internet gitu ya. In di internet saya pernah. Coba kita cari di contoh-contoh di kamus. Dia pakainya on the internet. Nah, sepertinya saya nggak menemukan in di sini ya. Tapi coba nanti saya cek lagi ya, teman-teman. Ada nggak misalkan in di internet itu apakah bisa ataukah tidak seperti itu. Nah, kalau Instagram pakainya on karena kita pakainya adalah layar, teman-teman. Sesuatu yang kita pakai layar, entah HP, entah laptop, entah komputer itu pakainya on seperti itu. Nah, kalau section pakainya add ya, teman-teman, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Oke. Kalau tidak ada atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, monggo japri aja ya, teman-teman. Kemudian nanti akan saya bantu lewat japri. Oke. Baik, thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time.